Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mutakin selaku Ketua ASAI, Ibu Muryana, ya, pengurus ya di sekretaris ya ASAI. Kemudian ini ada juga rekan-rekan dosen Bapak Novi, termasuk Bu Muryana, juga teman-teman ya yang hadir di sini untuk bareng-bareng kita belajar. Ya, jadi sini sifatnya terbuka, sifatnya cair begitu, karena kita hanya ngobrol-ngobrol tentang bagaimana studi agama itu. Saya ulang lagi, ini kita obrolan santai gitu ya. Ini kita memulai dulu. Jadi ASAI menginisiasi untuk bagaimana kita kenal teori, kita ngerti teori, kemudian bagaimana nanti mengaplikasikannya. Oleh karena itu kita, ya tadi saya ulang, kita ngobrol-ngobrol santai, kita bisa saling melengkapi begitu. Maka ya nanti saya akan memulai dulu menjelaskan atau mengawali rangkaian dari diskusi tentang teori-teori ini. Baik, saya akan mulai ya, saya akan men-share screen. Nanti kita akan ngobrol atau diskusi tentang asal-usul agama. Asal-usul agama. Ini pengantar awal dulu. Nanti Rabu depan kita mungkin bisa menamai ini majelis rebuan gitu, Mbak. Mbak Muri. Atau lesehan rebuan, atau ya lesehan rebuan, atau jagongan rebuan, atau gimana lah gitu ya, biar agak santai gitu ya. Baik, tentang asal-usul agama, dan ini pengantar awal. Nanti kemudian Rebu depan kita akan masuk teori asal-usul agama yang lebih detail. Kemudian Rebu depannya lagi kita masih akan membahas teori asal-usul agama. Nanti gambaran umumnya akan saya sampaikan di sini. Ya. Baik, saya akan cerita dulu tentang studi agama. Tentang studi agama, dan di situ nanti ada teori. Dan apa manfaat teori, bagaimana fungsi teori, peran teori dalam kajian-kajian keagamaan itu. Akan saya sampaikan dulu. Jadi dalam studi agama itu kita sebagai peneliti nanti akan berhadapan dengan dua objek. Yang pertama objek material atau objek material, ya. Kemudian yang kedua objek formal, objek formil. Dalam studi agama, yang pertama objek material. Objek material itu berarti objek yang kita teliti. Ya, kita akan memulainya dulu dengan apa itu agama, apa itu ekspresi pengalaman keagamaan dan sebagainya. Tapi intinya objek material dalam studi agama ini adalah ekspresi dari pengalaman keagamaan. Itu pun nanti masih bisa dibedakan. Mana yang merupakan ekspresi pengalaman keagamaan dan mana yang merupakan ekspresi pengalaman umum. Nah, itu nanti dalam fenomenologi akan dibicarakan banyak. Tetapi kita ambil gelondongan gitu aja, yang namanya objek material dalam studi agama adalah ekspresi pengalaman keagamaan. Ya. Semua ekspresi pengalaman keagamaan itu menjadi objek material, menjadi sesuatu yang bisa diteliti, sesuatu yang bisa dikaji, sesuatu yang bisa dijelaskan dalam konteks studi agama. Kemudian objek yang kedua itu adalah objek formal. Objek formal berarti pendekatan, teori, metode yang digunakan di dalam studi agama. Nah, oleh karena itu dalam beberapa serial jagongan kita setiap Rebu ini, kita nanti akan fokus pada teori-teori ini. Jadi ketika kita menjelaskan satu objek, apa sih teorinya? Atau teori ini, teori A misalnya, teori B misalnya, itu dapat digunakan untuk menjelaskan objek material apa saja. Begitu sebaliknya terus-menerus, sehingga kita akan begitu cerah, begitu
begitu terang melihat ini objek material, ini objek formal dalam studi agama. Ya. Karena begini, banyak kasus ketika kita diskusi dengan teman-teman, khususnya mungkin pas di seminar proposal maupun di ujian munakasyah, kita tanya misalnya, Mas, Mbak, objek material dari skripsi Anda atau tugas akhir Anda apa? Itu kadang-kadang kita gelagapan, objek material loh. Tiba-tiba kok ada pertanyaan begitu. Objek formalnya apa? Kadang-kadang kita juga teman-teman tergagap-gagap gitu. Bukan nggak bisa, tapi kok pertanyaan itu kok muncul gitu ya. Tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengawali jagungan rebuan kita ini, kita nanti akan diskusi ya agak lebih mendetail karena kita nggak punya target apa-apa. Kita targetnya ngobrol, diskusi. Artinya maksudnya target itu sekian belas kali pertemuan sampai tanggal ini selesai enggak. Kita pokoknya ngalir gitu aja lah. Pokoknya terus itu kita bicara tentang teori untuk menjelaskan itu. Ya, baik detailnya seperti ini kalau kita ingin melihat bagaimana studi agama-agama itu. Nah, di sini teman-teman ya. Posisi kita di sini, kita mengkaji agama dengan berbagai aspeknya di sini. Agama dengan berbagai aspeknya. Dari sisi apa namanya? Kalau kita mengikuti pola-pola kajian di fenomenologi agama, kita bisa mengikuti pola ideasnya atau gagasan-gagasan yang ada dalam agama itu. Kemudian pola actionnya, berarti perilaku dan tindakan di dalam agama itu. Kemudian pola fellowship-nya, yaitu pola bagaimana dinamika umatnya, jemaatnya yang ada di agama itu. Intinya berbagai hal yang ada di sini. Dan inilah yang namanya objek material itu di sini. Ya. Maka kita perlu teori di sini. Gitu ya. Kemudian di dalam mengkaji agama kita membutuhkan objek formal, itu letaknya di sini. Ya, kita membutuhkan objek formal. Objek formal berarti pendekatan dan teori yang kita aplikasikan untuk menjelaskan agama ini. Tetapi begini, ada persoalan. Ada persoalan. Persoalan itu bukan sesuatu yang tapi sesuatu yang harus kita pikirkan lebih. Mengapa? Karena ketika kita melakukan kajian terhadap objek material dalam studi agama, antara subjek dan objek ini sama. Sama itu maksudnya bagaimana? Kita yang meneliti tentang sebuah fenomena keagamaan tertentu, itu yang kita teliti kan manusianya juga. Berarti secara emosi, secara pemikiran, secara unsur-unsur kemanusiaan secara umum yang dirasakan yang meneliti dengan yang diteliti itu sama. Gitu ya. Nah, ini persoalan. Persoalan itu bukan kemudian menghambat, bukan, tapi harus dipikirkan karena terkait dengan pendekatan dan teori. Lain halnya dengan ilmu-ilmu lain yang objek materialnya ini betul-betul terpisah dengan subjek. Ya, terpisah dengan subjek. Contohnya misalnya kita mengkaji pasar misalnya, ya, perilaku pasar gitu. Itu tidak begitu mendalam, tidak begitu penghayatan itu tidak begitu muncul dalam konteks pasar. Atau angin, batu, atau dinamika air, atau apalah pokoknya yang terkait dengan objek-objek yang betul-betul keluar dari subjek. Tetapi studi agama itu lain. Orang yang beragama yang diteliti dengan objek, dengan berbagai macam fenomena yang dirasakan, itu sama yang dirasakan dengan subjek. Contohnya kita saja lah, kita meneliti dinamika di sebuah tempat tertentu,
itu kan manusianya, karena yang namanya agama itu tidak bisa lepas dari manusianya. Maka Caldwell Smith itu mengatakan begini, the study of religion is the study of human. Gitu ya. Jadi mengkaji agama itu manusianya. Kan nggak ada agama terlepas dari manusia, itu nggak ada. Disinilah pentingnya teori nanti. Kalau tadi saya bandingkan, kalau ilmu lain, misalnya mengkaji air, mengkaji tanah, mengkaji angin, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu betul-betul tidak ada penghayatan yang dirasakan oleh objek. Sehingga kita memperlakukan teori, menggunakan teori itu ya kita gunakan, terapkan begitu saja. Kita interpretasikan sesuai dengan pola pikir kita. Tetapi kalau kajian agama lain, yang kita kaji adalah human. Ya. Human yang menghayati agama seperti kita, punya pemikiran tentang konsep-konsep dasar dalam agama seperti kita, melakukan sesuatu yang terkait dengan agama seperti kita dalam arti subjek. Nah, inilah pentingnya kita betul-betul mengerti apa itu objek material dan apa itu objek formil. Dalam hal ini lebih spesifik, kita nanti akan cerita banyak tentang teori.